Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua sedang berada di lokasi perumahan yang ternyata kawan lama di sini, Pak Henry, masya Allah, seorang pengusaha muda yang hijrah dari riba dan terus menginspirasi teman-teman supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apa kabar Pak Henry? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Alhamdulillah, ya. Apa kabar sahabat-sahabat? Kita sedang berada di Abinaya Residen ya. Ya, Mungkin boleh sedikit jelaskan seperti apa itu Abinaya Residen? ya. Abinaya Residen merupakan sebuah kawasan perumahan yang terletak di Jalan Bondo Kandung. Tepatnya itu di depan Mall SKA Pekanbaru atau seberangnya kampus Muhammadiyah Riau. Dekat mall, dekat mall kampus ya, dekat masya Living Allah. Ward, bukan rumah sakit seperti Oh kayak iya iya. Eka Hospital, Hermina, Rumah Sakit Prima. Jadi lokasi kita ini termasuk salah satu lokasi jantungnya Pekanbaru. Misalnya emas, lokasi Iya, emas gitu. macam segitiga emasnya Nah, Jakarta segitiga ya. emas ya gitu. Cuman luar biasanya Ya. perumahan ini dijual tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Bisa jual rumah tanpa denda, tanpa riba, tanpa sita. Ya. Sejak 2014 perumahan ini memang awalnya konvensional. Konvensional itu pemiliknya Bu Fitri dan Mas Agus menjual secara KPR. Nah, setelah 2019 Bu Fitri dan Mas Agus juga seperti mendapatkan hidayah. Dia juga sudah paham bahwasanya itu tidak boleh lagi bermuamalah dengan KPR bank yang pakai bunga, pakai riba, itu sudah paham baik secara konsekuensinya, ancamannya, sanksinya. Ketika beliau paham, mereka memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan penjualan secara KPR. Nah, 2019, 2020, 2021 beliau sama saya juga terus berbarengan dalam mengadakan kerjasama untuk penjualan perumahan yang dibangun. Saya sendiri, Henry Al-Qutbi, itu memang lebih ke spesifiknya ke konsultan pemasaran dan pengembangan penjualan. Ya, jadi kenapa kita nggak pakai riba, bunga, denda? Yang pertama adalah bahwasanya target kita memang untuk segmentasi menengah atas. Menengah atas. Nah, dulu kita memang jual rumah yang di bawah gitu, tipe 70, 50, 40. Itu kebanyakan mereka segmentasi yang memang kebanyakan pakai KPR. Iya iya iya. Alah, untuk kalangan menengah atas sendiri, mereka memang dalam kondisi yang finansialnya bagus, pendapatnya juga lumayan gitu kan. Bahkan di atas rata-rata mereka punya simpanan gitu. Iya iya iya. Jadi ketika simpanan inilah yang tidak bisa ditabung atau diinvest, kita arahkan untuk bisa membeli properti yang nilainya jauh terus lebih naik, lebih tinggi. Kenapa tanpa denda? Di sini kita memang bermuamalah secara syariat. Dalam syariat Islam, berjual beli itu tidak boleh ada penambahan, baik itu berupa denda, baik pun menyita unit yang telah dibeli. Karena dalam hukumnya setiap barang yang telah kita jual itu adalah miliknya customer ketika terjadinya akad jual beli. Begitu Ustaz, lebih kurang. Oke, jadi buat teman-teman yang sempat nanya, emang ada sekarang jual dengan syariah? Jawabannya adalah ada. Ya kan? Sudah ada dan banyak. Justru sudah semakin menguat di teman-teman developer marketing properti syariah. Dia sudah berkumpul dan memang membuat akad-akad yang insya Allah sesuai dengan tuntunan syariah. Sebagaimana yang sering kita bahas bahwa dunia sementara akan selamanya. Untuk apa sih kalau aktivitas kita ini penuh dengan riba? Apalagi di bulan Ramadan, ya kan? Udah bulannya bulan suci, kemudian kita niat mensucikan diri, ujung-ujung nih menjelang Lebaran, Anda perlu dana tunai, jaminkan BPKB Anda 2 jam cair, kan kenapa nggak tuh? Yang pinjol itu betul. Iya. Ya, memang kalau masalah riba ini, kalau tidak betul kita paham, tidak betul menguasai, tidak memahami agama, apalagi tentang pinjam-minjam, dahsyat luar biasa. Bahkan ancamannya neraka jahanam ketika kita tahu pasti melakukan gitu. Nah, memang tidak mudah memang. Artinya tidak mudah ini ketika kita jual secara syariat atau kita jual cash bertahap lah. Cash bertahap. Kalau misalnya syariah kita bicara tentang konsep umat Islam ya. Betul. Tapi ketika bicara umum kita jualnya cash bertahap. Nah ya, jadi luar biasa, rumah tipe harga 700 juta ke atas, bahkan 1 miliar ke atas,
dijual dengan cash bertahap. Dan ternyata ada pembelinya ya. Nanti saya sempat muter-muter tadi ke daerah sini, luar biasa. Ya kan? Ternyata tetap berjalan ya. Tetap ada orang-orang yang akan bersatu. Jadi jemaahnya cash akan datang pula dengan jemaah yang cash. Masya Allah. Ruh yang cicilan itu bergabung dengan cicilan, ya kan? Ruh yang masih dengan riba akan bergabung juga tuh dengan ruh yang para pemakan riba. Luar biasa. Satu frekuensi itu. Jadi kalau Anda masih kena riba, ya ceklah ruhnya kan. Apakah ruhnya ruh orang syariah atau justru kadang-kadang ruhnya yang kena riba tadi. Atau lingkaran. Lingkungan. Karena memang lingkungan itu sangat mempengaruhi aktivitas kita. Lingkungan mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi keyakinan kita, perasaan kita, sehingga berbuat itu gak apa-apa lah gitu kan. Oke, dan saya pun sudah lama tak jumpa dengan beliau ya, mungkin ada sedikit sharing dari kisah hijrahnya sejak kena riba, proses, dan sekarang alhamdulillah lebih nyaman dan lebih kuat berjalan bisnis tanpa riba. Silakan Mas. Ya alhamdulillah, sebenarnya ini adalah pembelajaran yang sangat mahal gitu ya. Bahwasanya ilmu agama itu menjadi yang sangat wajib dan sangat penting kita pelajari untuk menjalani, mengarungi kehidupan yang memang semata-mata hidup ini penuh ujian gitu. Dalam setiap ujian kita memilih sikap yang mana, apakah sesuai syariat atau tidak, baik pun dalam bermuamalah, baik pun dalam jual beli, baik pun transaksi. Nah, yang paling penting itu adalah terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama Islam, baik secara akidah. Karena masalah penjualan, jual beli, masalah dagang, masalah bisnis, masalah bicara konsep rezeki. Konsep rezeki sudah Allah pastikan itu adalah haknya Allah. Itu hak prerogatifnya Allah, pemberian dari Allah. Tidak ada hubungannya dengan kerjaan kita, tidak ada hubungannya dengan ibadah kita, tidak ada hubungannya dengan apapun ya. Apa kita lakukan itu semua adalah perintah. Masalah rezeki itu haknya Allah. Kita sudah kerja keras banting tulang, kan? Tahu hasil juga belum dapat. Ya Allah belum kasih. Nah, bagaimana sikap kita atas perintah kita berusaha, berikhtiar, itu adalah kewajiban kita menjalankan usaha itu sebaik-baik mungkin, semaksimal mungkin. Perkara hasil itu haknya Allah. Bisa berdagang hari ini belum laku, sebulan belum juga laku, tapi kita yakin dan percaya ini adalah konsep rezeki. Bahwasanya rezeki itu adalah suatu kepastian, pasti Allah beri. Hanya saja kita pastikan, kita harus memastikan jalannya, mau jalan yang haram atau jalan yang sesuai syariat, yang halal. Ketika haram maka akan menjadi azab, ketika sesuai syariat insyaallah akan menjadi keberkahan, akan bertambahnya kebaikan. Sini kita pahami, kita tidak perlu takut, khawatir bahwasanya tidak akan ada penjualan, tidak ada akan ini susah jual ini, susah ini. Itu adalah doktrin-doktrin orang-orang yang tidak punya keyakinan yang tinggi terhadap konsep rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita kuat tanamkan konsep rezeki, bahwasanya Allah yang punya rezeki, Allah sudah menetapkan semuanya, kita hanya perlu memastikan jalannya. Kita hanya perlu memastikan jalan kita sesuai syariat, benar-benar lurus, terhindar dari perkara-perkara syubhat ataupun jalan yang haram. Nah, yakinlah teman-teman semua, kita hanya diperintahkan untuk beribadah, kita diperintahkan bermuamalah sesuai syariah, kita banyak perintah Allah, kita hanya disuruh menjalankan atau menunaikan. Perkara hasil serahkan sama Allah. Perkara rezeki bukan hanya uang, tapi teman-teman soleh seperti Ustaz ini adalah rezeki juga. Bisanya kita sholat berkhusyuk itu rezeki juga, diberi kesabaran juga rezeki, diberinya anak-anak keluarga yang baik dan soleh itu juga rezeki. Jadi rezeki itu sangat luas, bahkan udara yang kita hirup juga rezeki. Masya Allah ya, jadi bukanlah hanya semata-mata apa yang kita jual beli itu rezeki, itu sangat kecil sekali, sangat sempit makna rezeki. Ketika kita paham makna rezeki itu sangat luas, sangat bersyukurlah kita bahwasanya nikmat Allah itu maha luas, sangatlah luas, bahkan kita tidak sanggup menghitungnya. Bahkan kita menuliskan dengan airless log juga tidak akan bisa kita menghitungnya. Begitu luasnya nikmat Allah. Terus apa yang harus kita takutkan lagi, apa yang harus kita khawatirkan ketika Allah sudah menjamin semuanya. Mungkin demikian. Nah, ya itulah ucapan yang tak akan keluar dari mulut seorang yang masih riba. Ini nampak sekali sudah hijrah, kemudian penuh dengan ayat-ayat fundamental, memahami bagaimana fundamental bisnis, fundamental rezeki,
ini didapatkan tak mudah melalui proses dari bacaan, dari pengajaran, dari seminar, dan ternyata insya Allah beliau nanti akan menerbitkan sebuah buku ya. Insya Allah. Insya Allah mohon dukungannya, mohon doanya. Saya akan membuat buku tentang bagaimana menjadi sales tangguh, sales berjuang yang tak akan mundur sebelum tujuannya tercapai. Ya. Nanti kita nantikan bukunya. Jangan lupa nanti kita pun berikan hadiah berupa bonus buku Naik Makom buat Bang Henry biar naik levelnya, naik akademisnya, naik agamisnya, dan juga naik bisnisnya. Terima kasih teman-teman semua. Langsung dari Abina Residen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.